Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, tolong juga kami yang mendengarkan, supaya kami juga boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Ya, terima kasih untuk kesempatan saya boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39 ya. Teman-teman bisa mengikuti di layar ya. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Saya akan membacakannya buat kita semua. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua saudara saya itu semuanya laki-laki. Nah, saudara yang kedua saya ini, Edwin pernah berkata gitu ya, "Wah, ini ada 2 kosur ya di foto ini," katanya. Karena memang muka kami itu mirip sekali gitu. Orang sering berpikir bahwa kami itu kembar gitu. Nah, adik saya ini juga yang selama hampir 20 tahun itu bekerja bersama saya dan juga membuka usaha bersama-sama dengan saya gitu. Dulu saya ingat waktu kecil kami itu suka berantem gitu ya. Tapi ketika kami sudah mulai dewasa dan kami merantau gitu ya, hubungan kami juga jadi lebih dekat dan kami ya begitu mengasihi satu sama yang lain dan juga saling menjaga gitu ya. Nah teman-teman, suatu kali tepatnya hari Minggu ya, tanggal 27 Januari 2002, saya ingat betul tanggal ini karena itu beberapa hari sebelum banjir besar gitu ya, pas tahun ini gitu. Nah, pada hari itu kami mengalami suatu peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya gitu. Ya. Saya ingat waktu itu saya dalam perjalanan pulang bersama istri saya, kami pulang dari gereja sehabis pelayanan gitu. Nah, sepanjang perjalanan itu handphone saya tuh berdering terus gitu. Tapi karena masih dalam perjalanan dan saya naik motor gitu, jadi saya cuekin gitu. Nah, sampai di rumah, saya lihat, oh ternyata adik saya yang telepon. Saya telepon balik gitu. Waktu saya telepon balik, saya kaget sekali. Ternyata yang telepon itu pacar adik saya. Dan dia berkata, dia kasih tahu bahwa adik saya kecelakaan, dia bilang gitu. Dia bilang, adik saya itu jatuh dari lantai 2 rumahnya. Jadi dia terpelosok di tempat jemuran, lalu jatuh. Gitu. Kepalanya membentur balok gitu. Tapi waktu itu pacar adik saya itu tidak memberitahukan kondisinya seperti apa gitu. Dia cuma berkata, "Koso, buruan ke rumah sakit Mul," adik saya itu ya, Mul, Ayung, dia bilang jatuh gitu, dia bilang kecelakaan gitu. Jadi saya sama istri saya yang waktu itu lagi hamil, kami buru-buru pergi ke rumah sakit gitu. Nah, sesampainya kami di rumah sakit, saya
shock banget lihat kondisi adik saya itu ya. Kenapa saya katakan demikian? Gitu. Karena walaupun secara fisik luarnya tidak ada luka, nggak ada lecet, tapi ternyata ada pendarahan di dalam. Adik saya itu terus-menerus muntah darah gitu ya, sampai bermangkok-mangkok gitu darahnya gitu. Waduh, saya sampai gemetar tubuh saya gitu ya. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan waktu itu. Nah, kondisinya demikian parah sehingga malam hari itu juga dia harus dioperasi gitu. Kepalanya harus dibuka, dokter bilang ada pendarahan di bawah selaput otak. Jadi selaput otaknya diangkat gitu untuk membersihkan untuk membersihkan lukanya gitu dan membersihkan darahnya. Nah, tapi puji Tuhan operasi itu berjalan dengan lancar gitu. Saya mengingat keesokan harinya tuh hujan turun lebat sekali gitu ya, turun deras sekali. Kemudian Jakarta kebanjiran gitu. Jakarta waktu itu lumpuh total gitu. Nah, istri saya yang waktu itu sedang hamil, karena dia menemani saya terus karena kecapean, kemudian dia juga keguguran gitu. Nah, waktu itu ya sudah campur aduk lah perasaan saya gitu kan waktu itu. Nah, tapi puji Tuhan saya melihat operasi adik saya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sehabis operasi, setelah adik saya itu sadar kembali, di rumah sakit adik saya itu sempat ngaco gitu, ya. Dia ngamuk gitu, mau minta pulang gitu, karena ya mungkin tingkat kesadarannya juga berkurang waktu itu. Dia ngamuk-ngamuk, marah untuk minta pulang. Perilakunya juga waktu itu berubah drastis ya. Jadi dia tuh jadi kayak anak kecil gitu. Tingkah lakunya jadi kayak anak kecil gitu. Nah, butuh waktu kurang lebih hampir 1 tahun supaya adik saya ini kembali normal gitu ya. Nah, namun apa yang selama ini kami pikir normal ternyata itu punya efek samping gitu. 4 tahun kemudian adik saya ini sering mengalami kejang gitu, atau yang di Alkitab disebut ayan gitu ya. Kalau istilah kedokterannya itu epilepsi. Nah, hal ini dikarenakan ya cedera di kepalanya itu. Jadi ada bagian otaknya yang karena cedera itu tidak akan benar-benar pulih gitu. Adik saya waktu itu beberapa kali jatuh di jalan karena kejang gitu. Beberapa kali lagi bawa motor dia kejang jatuh. Pernah juga dia bawa mobil kejang gitu sampai nabrak orang gitu. Nah, waktu itu saya sampai trauma sekali gitu ya. Kami kan kerja berdua sebagai teknisi komputer. Kami sering sekali mendapat telepon dari orang gitu. Tapi ketika orang menelpon gitu ya, tanya, halo, ini kokonya Mul ya? Atau kokonya Ayung ya gitu ya. Hati saya tuh jadi nyes gitu langsung gitu ya. Kenapa? Karena adik saya itu berulang kali jatuh di jalan gitu ya. Jadi orang kabarin saya, oh ini adikmu jatuh loh di sini loh. Saya harus pergi ke sana jemput gitu ya. Lihat dia kondisinya, untung nggak ketabrak mobil gitu. Dan tiap kali itu hal itu terjadi berulang kali gitu, sampai saya trauma sendiri gitu. Nah, kondisi adik saya ini membuat kami sekeluarga juga sedih sekali gitu. Kami waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan gitu ya? Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa Tuhan selamatkan adik saya, selamatkan nyawanya, tapi istilahnya menyisakan gitu ya, menyisakan masalah seperti ini. Apa maksud Tuhan dari kejadian seperti ini? Gitu. Saya ingat pada waktu itu, saya dan adik saya juga sedang semangat-semangatnya pelayanan gitu ya. Saya waktu itu ingat kami itu harus jalan naik motor dari Cideng ke Citra Garden. Ya, teman-teman yang dari Jakarta mungkin tahu berapa jauh jalannya itu ya. Dan tiap Jumat Sabtu kami itu sampai nginep di gereja gitu karena untuk mempersiapkan pelayanan.
Jadi hari Minggu pun juga kami melayani dari pagi sampai sore, kadang bahkan sampai malam hari. Nah, jadi sewaktu kami mengalami hal ini, hati kecil saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Apa maksud Tuhan dari kejadian ini? Kesedihan kami sekeluarga juga bertambah lagi ketika suatu kali kami sekeluarga mengikuti retret ya, di puncak gitu ya. Dan pada waktu ibadah, adik saya ini kejang di tengah-tengah ibadah gitu. Jemaat yang lain itu melihat adik saya kejang, lalu semata-mata gitu langsung taking, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau iblis, keluar kau setan gitu. Wah, hati kami tambah sedih lagi gitu ya. Kenapa? Karena adik saya itu dikira kerasukan setan gitu. Tapi saya tidak bisa menyalahkan jemaat ini gitu ya. Karena saya sendiri pun juga pernah gitu mencoba menengking penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus. Hal itu saya lakukan kenapa? Karena saya membaca dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus itu menyembuhkan anak yang kejang karena kerasukan setan. Lalu Tuhan Yesus menengking ya, mengusir roh jahat tersebut gitu. Saya bertanya-tanya lagi gitu, mengapa Tuhan tidak menyembuhkan adik saya? Ya, apa saya kurang beriman gitu ya? Apa iman saya kurang besar sehingga Tuhan tidak mengabulkan doa saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu saya selama bertahun-tahun. Pertanyaan itu terus mendekam dalam hati saya selama bertahun-tahun. Teman-teman, perikop yang kita baca tadi mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Kisah ini juga dicatat oleh Matius dan Lukas. Nah, kalau teman-teman perhatikan di pasal 1 itu, ya, Markus memulai Injilnya itu dengan pertama menceritakan tentang kisah Yohanes Pembaptis, kemudian bagaimana Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian dia melanjutkan dengan kisah pencobaan di padang gurun itu. Lalu minggu lalu Vanuel juga berkhotbah tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Setelah semua itu, lalu Markus menjelaskan detail pelayanan awal Tuhan Yesus ya. Dikatakan gitu, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan ya. Sehingga dicatat di ayat 28, hal itu, berita itu tersebar dengan cepat ke segala penjuru di seluruh Galilea. Lalu Tuhan Yesus juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sehingga dicatat di ayat 33, berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu gitu ya. Lalu setelah itu juga Markus mencatat tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, teman-teman ya. Di ayat 45 dikatakan beritanya itu menyebar kemana-mana dan Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota gitu. Nah, jadi setelah saya menggali bagian ini ya, saya mendapati satu hal, teman-teman. Kisah ini sebenarnya hendak menunjukkan bahwa Yesus itu Mesias. Ya. Semua kisah yang di pasal 1 ini dicatat itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Nah, kalau kita melihat di Perjanjian Lama, orang-orang di zaman itu menganggap sakit demamnya mertua Petrus itu sebagai hukuman ya. Di Imamat 26 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam," gitu yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Lalu di Ulangan 28 ayat 22. Firman Tuhan berkata, "Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam dan demam kepialu," ya, gitu. Jadi demam pada waktu itu adalah dipandang oleh orang-orang zaman itu sebagai bentuk penghukuman bagi orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Nah, kemudian di dalam tradisi rabbinik Yahudi disebutkan seperti ini. Ada seorang rabi yang mengomentari tentang sakit demam. Dia berkata, "Greater is the miracle wrought for the sick
Then for Hananiah, Mishael, and Azariah, for that of Hananiah, Mishael, and Azariah, concern a fire kindled by man, which all can extinguish, whilst that of a sick person is in connection with a heavenly fire, and who can extinguish that? Ya. Mujizat yang dibuat untuk orang sakit itu, menurut Rabi itu adalah lebih besar daripada mujizat yang dialami oleh Hananiah, Mishael, dan Azariah. Mengapa? Karena mujizat Hananiah, Mishael, dan Azariah menurut Rabi itu berhubungan dengan api atau murka yang dinyalakan oleh manusia, yang semuanya itu bisa dipadamkan. Sedangkan orang yang sakit demam, ya, orang yang sakit demam, panasnya itu berhubungan dengan api atau murka dari surga. Dan siapa yang bisa memadamkannya? Jadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sedang sakit demam, itu sebenarnya Yesus sedang menunjukkan dirinya adalah Tuhan, gitu ya. Kisah ini hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan sakit demam yang berhubungan dengan api atau murka dari surga? Dan ketika Yesus menyembuhkan sakit demam itu, dia sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, tapi teman-teman, kalau kita perhatikan ya, seluruh mujizat yang lain dalam pelayanan Yesus itu, ya, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, menyembuhkan bermacam penyakit, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Semuanya itu dilakukan Tuhan Yesus itu di hadapan orang banyak, gitu ya. Di hadapan orang banyak, dan menarik banyak orang sekali untuk datang kepada Yesus, gitu. Nah, mujizat Yesus menyembuhkan menyembuhkan mertua Petrus ini, menurut saya menarik sekali. Kenapa? Ya, ketika semua mujizat itu dilakukan di hadapan orang banyak, tiba-tiba seakan cerita ini menyempil, gitu ya, selingan di tengah-tengah itu, gitu. Kenapa? Karena mujizat ini dilakukan di dalam rumah, di dalam sebuah kamar. Kemungkinan yang melihat cuma murid Yesus, malah juga mungkin cuma disaksikan oleh Simon dan Andreas. Setelah saya merenungkan kisah ini, ya, saya lalu menarik kesimpulan bahwa sebenarnya kisah ini, walaupun cuma seperti selingan, tapi ketiga penulis Injil, Matius, Markus, dan Lukas, mencatat hal ini. Menurut saya, kalau ketiga penulis kitab Injil itu mencatat hal ini, berarti ini sebuah peristiwa yang cukup penting, gitu. Lalu saya berpikir, apa maksud dari cerita ini? Saya lalu menemukan bahwa sebenarnya ketika Yesus menyembuhkan mertua Petrus, itu adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus juga peduli dengan keluarga kita, teman-teman. Dia peduli dengan anggota keluarga dari murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang lain di hadapan orang banyak, dia lakukan juga buat murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan buat orang banyak, dia lakukan juga buat murid-muridnya. Saya lalu merenungkan kisah ini. Saya mendapati bahwa kisah ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia peduli dengan kita. Dia juga peduli dengan anggota keluarga kita. Kisah ini kemudian ternyata memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu saya bertahun-tahun, teman-teman. Jawaban ini saya baru sadari ketika di suatu sesi kelasnya Pak David, ya. Beliau secara tidak sengaja, mungkin tidak sengaja menyinggung tentang bagian perikop ini. Saya nggak tahu juga, mungkin Pak David ingat nggak bahwa dia sudah menyampaikan hal ini di kelas, gitu ya. Akan tetapi ketika Pak David mengatakan bagian ini, menjelaskan bagian ini, tiba-tiba Tuhan seakan-akan berkata kepada saya, perhatikan, ini jawaban atas pertanyaan kamu itu. Nah, pada waktu itu Pak David menjelaskan bahwa di bagian ini, bagian Markus dan di bagian lain, firman Tuhan itu membedakan antara orang yang sakit
dan orang yang kerasukan, teman-teman. Ya. Kalau kita perhatian di Markus 1 ayat 34 tadi dicatat bahwa iya, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ya. Firman Tuhan jelas sekali membedakan bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Di Matius 4 ayat 24, sekali lagi juga dikuatkan berita ini ya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ya. Firman Tuhan secara jelas menyatakan ada orang yang sakit ayan karena itu penyakit. Tapi ada orang yang sakit ayan karena kerasukan setan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sewaktu saya mengerti bagian ini, ketika saya mendapatkan jawaban ini dari Tuhan, hati saya terharu sekali. Saya selama ini menganggap kondisi adik saya itu sebagai hukuman. Gitu. Kenapa Tuhan izinkan dia mengalami penyakit seperti ini, seperti orang yang kerasukan setan? Saya menganggapnya itu sebagai hukuman. Dan hati saya juga sempat kecewa sekali. Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi kepada adik saya? Kami saat itu sedang semangat-semangatnya melayani Tuhan, tapi Tuhan izinkan hal ini terjadi. Waktu saya mengerti hal ini, hati saya terharu, dan saya lalu menghubungi adik saya dan menjelaskan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Saya katakan kepada adik saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun di masa-masa sulit kamu. Bahkan Tuhan sebenarnya menunjukkan kasih dan perkenanannya. Mengapa? Karena ada banyak sekali orang yang mengalami kecelakaan, tapi nyawanya tidak tertolong. Kalau saya membayangkan lagi, memikirkan ulang peristiwa itu, saya melihat bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi sebelum banjir besar itu terjadi. Kalau kecelakaan itu terjadi setelah banjir besar, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan adik saya. Dan kalaupun adik saya itu mengalami efek samping, bisa kejang gitu ya. Tuhan berkata bahwa itu memang karena natur dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari hidup kita. Tuhan lalu juga menunjukkan bahwa dari tahun 2002 sampai tahun 2021 sampai sekarang, kalau adik saya bisa menjalani hidup seperti biasa, walaupun harus makan obat secara rutin setiap hari, itu pun juga anugerah Tuhan. Saya katakan kepada adik saya, anugerah Tuhan cukup buat kita. Anugerah Tuhan cukup bagi kamu dan juga cukup bagi Koko. Teman-teman, mungkin kalian juga mengenal seseorang yang seperti adik saya. Mungkin orang tua kalian, bapak atau ibu yang sakit bertahun-tahun dan sudah lama terbaring di tempat tidur. Mungkin itu saudara kalian yang mengalami kelemahan atau cacat tubuh yang harus dirawat terus-menerus. Mungkin ada orang tua juga yang punya anak yang autis, gitu ya, yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Kisah ini hendak menunjukkan, hendak mengatakan kepada kita semua bahwa Allah peduli dengan kita. Allah peduli dengan mereka. Allah peduli dengan semua anggota keluarga kita yang kita kasihi. Kita mungkin tidak tahu mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi, gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan anugerahnya cukup bagi kita. Anugerahnya yang akan memampukan kita menanggung semua hal itu, memampukan kita menjalani masa-masa sulit, mengurus atau merawat mereka. Kalau Tuhan melakukan mujizat-mujizat besar di hadapan banyak orang, Dia juga melakukan mujizat besar bagi kita, bagi anggota keluarga kita. Di kamar kecil yang tersembunyi, yang tidak dilihat orang, di dalam rumah kita.
Saya mau katakan kalau Dia berkenan, Dia juga bisa memberikan mujizat kesembuhan bagi anggota keluarga kita. Akan tetapi, ada kalanya Tuhan menyembuhkan satu orang, tetapi tidak menyembuhkan lain. Tuhan menyelamatkan nyawa adik saya, tapi tidak menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Tapi apakah kita bisa ketika Tuhan tidak atau belum menyembuhkan mereka, bisakah kita berdoa seperti doa Hanania, Misael, dan Azaria sewaktu mereka berada di hadapan Raja Nebukadnezar? Bisakah kita berdoa kepada Tuhan, jika Allah kami yang kami sembah berkenan menyembuhkan anggota keluarga kami, maka Ia akan menyembuhkan kami ataupun keluarga kami. Tapi jika tidak, kami juga tidak akan tawar hati ataupun kecewa. Ketika Tuhan tidak atau belum memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Dan anugerahnya cukup bagi kita. Mari kita masuk dalam doa. Saya mengajak teman-teman untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Teman-teman, Allah peduli dengan kita. Dia juga peduli dengan anggota keluarga kita. Yang pertama, saya mengajak kita semua berdoa. Saya mengajak teman-teman yang mempunyai anggota keluarga atau orang-orang yang dikasihi yang sedang sakit. Atau mungkin ada anggota keluarga kita yang di masa-masa pandemi ini mengalami kena COVID gitu ya, dan sedang dirawat. Saya mengajak kita semua untuk mendoakan mereka. Memohon Tuhan berbelas kasihan, memberikan mujizat kesembuhan bagi mereka. Saya mengajak teman-teman untuk mendoakan semua. Yang kedua, mungkin di antara teman-teman ada yang saat ini merasa kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan anggota keluarga kita sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Saya mengajak teman-teman berdiam diri dan merenungkan lagu ini. Allah peduli
Dia peduli dengan kita. Dia juga peduli dengan anggota keluarga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat-saat yang paling sulit sekalipun, ketika kita tidak melihat penyertaan Tuhan, sesungguhnya Dia sedang menggendong kita. Saya mengajak teman-teman untuk berdoa, memohon ampun di hadapan Tuhan. Apabila kita saat ini salah mengerti akan Tuhan, kita salah mengerti akan kasih Tuhan, akan kepedulian Tuhan di dalam hidup. Saya mempersilakan teman-teman untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Melalui kisah yang sederhana, yang sepertinya hanya sebuah selingan di antara kisah-kisah yang luar biasa, kisah-kisah mujizat yang besar, terselip sebuah kisah tentang Tuhan yang peduli dengan kami, Tuhan yang mempedulikan juga anggota-anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kalau kami seringkali salah mengerti akan Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, masa yang akan datang. Mata kami boleh tertuju kepada Tuhan, dan kami boleh melihat bahwa di masa-masa yang sulit itu pun Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, tadi dibilangin bahwa setelah ini silakan kembali ke main room lagi, ya. Nanti akan ada pengumuman. Silakan teman-teman, ya. Thank you, Coach.